dengan spesifikasi yang tadi ya, pakai Times New Roman ukuran 12, 1,5 spasi. 170-an halaman, ketika jadi buku, dia menjadi hampir 300 halaman. 288 ini, atau 290. Kira-kira seperti itu. Memang akan menjadi lebih banyak ketika dia dalam bentuk layout, kemudian dicetak dalam bentuk buku seperti ini, biasanya mencapai 2 kali lipat atau hampir 2 kali lipat dari jumlah halaman ketiknya di Microsoft Word. Gitu. Belajar nulis cerpen dulu deh. Kalau mau menulis novel juga boleh ya, tapi butuh nafas yang panjang. Dalam artian butuh waktu yang lebih panjang dan butuh perencanaan yang lebih matang. Karena dalam novel itu kan kejadiannya lebih banyak ya, klimaksnya lebih banyak dan harus tetap dijaga ketegangannya, dijaga ritmenya sehingga tidak membosankan. Novel itu kan panjang ya. Kalau terlalu banyak kita bertele-tele, tidak tidak langsung masuk ke hal-hal yang penting, maka pembaca akan merasa bosan dan cepat ditinggalkan buku itu. Itu adalah tantangan bagi penulis novel. Kalau cerpen kan lebih singkat ya. Jadi biasanya kalau kejadiannya itu cukup panjang, maka ketika dijadikan cerpen itu tidak membosankan karena kejadiannya bakal dibahas terus ya, seperti itu. Tantangan untuk menulis novel memang lebih besar, lebih tinggi tantangannya. Itu kembali teman-teman. Ini ya, kita ke chat jadi aja ya. Misalkan gimana? Mbak Yana, mohon maaf kameranya jadi off. Oh gitu ya? Bentar, kok off sendiri tuh? Bentar. Iya, tapi suaranya ada ya, sebentar. Mana ini? Ada, alhamdulillah suaranya. Sebentar. Nah, selanjutnya ini dari tadi ada yang raise hand. Ini enggak off-nya. Ada ini videonya. Mungkin karena waktunya terbatas ya. Nah, sekarang udah ada. Tadi sempat off, Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya ada tadi ya. Sekarang lanjut ya, Mbak. Karena waktunya terbatas, jadi ya ada, Mbak. Karena waktunya terbatas, jadi enggak semuanya pertanyaannya. Mungkin hanya ada beberapa. Nah, selanjutnya diberikan terlebih dahulu kesempatan yang raise hand. Bisa langsung bertanya ke Mbak Yana. Teh Hikmawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya izin off cam ya Mbak. Ya. Masya Allah, terima kasih Mbak atas ilmunya. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Saya ini kan sebagai masih penulis pemula, masih belum banyak pengalamannya. Kadang ketika menulis itu, ketika di tengah jalan itu ragu gitu Mbak. Jadi kita misalkan kita nulis, ketika di tengah jalan tuh kita ragu akan cerita yang kita buat. Kayaknya ini pasaran deh, kayaknya ini bla 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 dan seterusnya gitu. Jadi muncul pesimis karena tulisan kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita sendiri merasa ragu, saya khawatirnya gimana dengan pembaca, takutnya mereka merasa bosan dan lain sebagainya. Kemudian maaf pertanyaannya ada lagi. Kemudian apakah dalam menulis cerita itu kita harus mempunyai pengalaman di dalamnya? Bagaimana kalau misalkan kita jalan cerita kita tersebut itu ada mengambil latar rumah sakit misalkan, tapi kita belum tahu bagaimana keadaan situasi di rumah sakit seperti apa, kemudian teknis-teknis dalam pelayanan di rumah sakit seperti apa, kemudian bahasa-bahasa medis lainnya kita belum paham. Nah, itu bagaimana, Mbak? Kemudian, langsung ya. Iya. Kemudian maaf, Mbak, kalau misalkan setiap menulis percakapan, apakah di akhirnya itu harus ditulis kata A gitu? Misalkan kamu cantik deh.
kata A misalkan. Nah, kalau misalkan seperti itu terus, apakah tidak menimbulkan kebosanan atau ada cara lain agar pembaca itu bisa memahami bahwa oh ini itu bagian si ini yang membaca, bagian ini saya membaca. Kemudian pembaca juga bisa memahami point of view dari setiap tokoh gitu. Terima kasih Mbak, maaf pertanyaannya Tidak banyak. apa-apa. Bagus pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya biar nggak lupa ya. Oke, jadi ini Ya, jika boleh, kita Mbak. jika kita ragu dengan tulisan kita sendiri ya, artinya memang pembekalan itu penting. Pembekalan itu penting, jadi kita cari bekal dulu banyak-banyak. Bekalnya itu dari membaca tadi ya. Setelah itu kita menulis. Setelah menulis, kita baca ulang. Ketika kita menemukan banyak kesalahan, kita perbaiki dulu. Ketika kita merasa ini kok udah kurang seru ya, itulah pentingnya perencanaan. Saya bahkan sampai sekarang masih ada loh yang saya sudah menulis sampai 7 bab. Saya sudah menulis sampai halaman ke 70 sekian, 77 sekian, begitu banyak draft, begitu banyak bab-bab yang terbengkalai yang saya tulis. Ini di folder di laptop saya ini ada banyak loh. Ada banyak yang tulisannya nggak selesai. Ada yang sampai 7 bab, ada yang sampai halaman sekian. Sudah banyak, tapi nggak selesai. Kenapa? Karena ketika saya baca lagi, wah sepertinya ini kurang seru ya, sepertinya ini membosankan. Persis seperti yang siapa tadi namanya yang nanya? Hikmah, Mbak. Hikmah. Nah, persis seperti yang Adik Hikmah tadi rasakan, kok kayaknya nggak seru, gimana kalau pembaca yang membacanya ya. Ini saran saya diendapkan dulu. Saya banyak tuh tulisan yang diendapkan, kemudian nanti ketika ada waktu senggang kita baca lagi, kita pikirkan kembali, baru kita perbaiki. Insya Allah setelah melalui pengendapan, pemikiran yang lebih panjang, kita akan mendapatkan ide-ide yang lebih menarik yang bisa memperbaiki kualitas cerita tersebut. Atau kita bisa juga mencari solusi dengan mengajak teman kita berdiskusi. Kalau saya pernah seperti itu ya, ini bagusnya diapakan ya, kok ceritanya bikin jemu, bikin jenuh gitu. Sebaiknya seperti apa ya? Sebaiknya kejadian setelah ini apa ya? Ini bisa kita cari solusinya dengan berdiskusi dengan rekan kita. Rekan kita yang mempunyai hobi yang sama ya, atau dia biasa menjadi kritikus misalnya, biasa mengkritik tulisan atau bacaan yang dibacanya misalnya seperti itu. Yang kira-kira dia bisa memberikan ide-idenya juga terkait tulisan kita. Jadi memiliki first reader, pembaca-pembaca pertama yang bisa memberikan masukan yang kreatif terhadap tulisan kita itu penting menurut saya. Saya dulu seperti itu juga waktu ikut lomba. Saya nulis cerpen, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Saya pikir itu sudah bagus padahal ya, wah ini keren ini kalau ikut lomba kira-kira sudah cukup masuk kriteria, saya pikir seperti itu. Tapi kemudian saya datang ke salah satu agenda FLP, bedah karya, waktu itu saya sudah print out cerpen saya, dibacalah oleh seseorang yang senior, ya, dia adalah redaktur sebuah koran lokal. Saya tunjukkan tulisan itu dan ternyata begitu banyak revisi, poin-poin revisi yang beliau berikan kepada saya. Dan saya berpikir, wah iya ya ternyata banyak sekali hal yang tidak logis dalam cerita saya ini. Akhirnya saya terima dengan senang hati poin-poin revisi dari beliau, saya perbaiki, saya ikutkan ke lomba dan jadi juara. Nah, bayangkan ketika saya tidak menerima kritikan atau poin-poin yang disarankan oleh teman saya itu, maka tulisan itu tidak akan sampai kemana-mana. Hanya akan mendekam di folder saja, di folder pribadi. Sedangkan ketika kita sudah memiliki pembaca-pembaca pertama yang kemudian memberi saran-saran dan kritik yang membangun, kita perbaiki lagi, insya Allah lebih baik. Karena pandangan dari kita sebagai penulis itu beda dengan pandangan pembaca terhadap karya kita. Mereka bisa melihat kekurangannya di mana. Itulah kadang-kadang ya komentator, kritikus itu terlihat lebih pandai daripada yang membuat karya. Sama seperti di sepak bola ya. Komentator lebih seru itu ya. Ini harusnya begini, harusnya begitu. Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak begitu? Seolah-olah dia yang paling bisa. Tapi memang mereka yang bisa melihat kekurangan kita. Jadi tidak ada salahnya untuk diterima saja dengan lapang dada. Karena nanti akan ada manfaatnya juga kok.
Jadi perbaiki, baru setelah itu kita bisa melihat bahwa kualitasnya sudah menjadi lebih baik. Nah, untuk menulis latar ya, latar itu apakah kita harus memang tahu sama tempat yang tahu banyak tentang tempat yang kita mau jadikan lokasi di dalam cerita. Nah, kalau saya memang yang seperti ini. Ini altitude 313676. Latar yang saya ceritakan di dalam novel ini kebanyakan memang tempat yang sudah saya datangi, yang sudah saya eksplorasi. Dengan itu, penceritaannya memang jauh lebih mudah bagi saya karena sudah saya lihat sendiri, sudah saya rasakan sendiri, ketemu dengan orang-orang di sana, berbincang dengan hal-hal yang saya temukan di sana, berkenalan dengan orang-orang baru, melihat suasananya seperti apa ya. Jadi menuliskannya, menggambarkannya di dalam tulisan itu lebih gampang memang. Tapi bagaimana ketika kita memutuskan untuk menulis sesuatu yang jauh dari apa yang kita pahami? Memang itu sedikit lebih sulit. Kalau kata J.K. Rowling itu kan tulislah apa yang dekat denganmu. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah. Karena itu sudah kita pahami, misalnya dunia mahasiswa ya atau di dunia santri. Kebanyakan adik-adik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, santri, itu memang tulisannya seperti itu tentang dunia mereka di sana, di sekolah, di pesantren. Karena apa? Itu yang lebih mudah, itu yang mereka kuasai, itu yang mereka lihat sehari-hari. Tapi tidak menutup kemungkinan, tetap saja tidak menutup kemungkinan ya untuk menulis hal-hal yang ada di luar kita. Novel saya yang ini Rengganis ya. Tadi ada yang sudah baca novel ini ya, Rengganis Altitude 3088 tentang pendakian Gunung Argopuro di Jawa Timur. Nah, ini saya belum pernah ke gunung ini, tapi penggambaran di dalam novel ini sangat terperinci. Saya dapatkan dari mana? Dari riset di internet dan dari dari wawancara beberapa narasumber teman-teman saya yang sudah pernah ke gunung ini. Saya wawancara, saya minta pendapatnya, saya minta ceritakan pengalamannya, saya minta ceritakan apa yang mereka lihat di sana. Jadi memang ini riset datanya sangat panjang dan sangat lebar, sangat banyak sekali. Justru lebih banyak data yang saya butuhkan, data yang saya tulis dan saya kelola ketika hendak menulis novel ini dibandingkan novel yang ini. Karena ini tempat-tempatnya sudah saya datangi, insya Allah sudah saya kuasai. Walaupun setelah itu saya masih butuh mencari lebih dalam ya, lewat internet terkait beberapa hal yang saya butuhkan yang tidak sempat saya eksplorasi di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya mau menulis tentang dunia medis, mau menulis tentang suasana di rumah sakit, seperti apa, bahasa-bahasanya, istilah-istilah medisnya. Ini memang risetnya tidak main-main berarti. Risetnya harus sangat banyak, sangat lama, sangat tersusun ya, didata, dikelola. Dan jangan lupa, tidak harus riset saja. Tidak harus riset saja. Kita harus punya narasumber. Teman kita yang berprofesi sebagai dokter atau sebagai perawat di rumah sakit, atau kita ke rumah sakit itu, kita survei, kita melihat suasananya seperti apa, kita pelajari. Memang butuh yang seperti itu. Terjun langsung itu butuh demi menjadikan karya kita itu hidup dan benar-benar sesuai seperti kenyataan aslinya. Gitu. Jangan sampai cuma kita mereka-reka saja kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu. Nanti ketika dibaca oleh para dokter, dibaca oleh para medis lainnya, lah enggak seperti ini kok, enggak seperti ini lah dunia kesehatan enggak seperti ini, di rumah sakit itu enggak seperti ini. Nah, itu nanti jadi apa kita? Jadi jadi malu sendiri ya kita sebagai penulis, harus bisa dipertanggungjawabkan. Tetap saja seperti itu, walaupun kadang-kadang ada yang kita bikin rumah sakit hayalan misalnya, rumah sakit bla bla, rumah sakit Anu misalnya, itu sebenarnya rumah sakitnya tidak ada, tapi tetap saja suasana rumah sakit ya harus seperti suasana rumah sakit pada umumnya kan. Nggak bisa kita bikin suasana rumah sakit itu seperti kayak berada di konser, ya kan nggak mungkin. Harus seperti suasana rumah sakit pada umumnya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Tuh. Yang ketiga, dialog tadi ya. Bagaimana caranya menulis ujung dialog. Mau pergi kemana, Pak? Tanya saya. Oh, saya mau ke sana, Bu, mungkin sampai sore, jawab B. Kayak itu ya. Kadang-kadang menimbulkan kebosanan ya. Padahal
triknya tidak harus seperti itu ujungnya. Jadi misalnya kita ubah. Ketika saya membuka jendela, saya melihat saya melihat Anissa sedang bersiap mengendarai motornya. Saya pun bertanya sambil melambaikan tangan, mau kemana Anissa? Itu tidak perlu lagi di ujungnya tanya saya. Karena tadi kan sudah ada kalimat, saya pun bertanya sambil melambaikan tangan. Mau kemana Anissa? Cukup pakai tanda tanya, tutup pakai tanda petik. Anissa menoleh dan tersenyum melihat saya. Mau ke sana Mbak, titik. Nggak perlu lagi kan jawab B. Karena sudah ada di depannya. Jadi nggak melulu harus pakai ujung-ujung tadi. Jawab saya, ujar dia, kata si Anu, ucap si Anu. Nggak harus seperti itu. Nah, untuk membuatnya tidak bosan bisa dibuat kalimat di depannya. Nanti bergantian dengan yang ujung-ujung yang pendek tadi. Seperti itu ya. Lihat saja pola-pola yang ada di novel-novel berkualitas deh. Nanti bisa dipahami sendiri, oh banyak nih caranya supaya kalimat-kalimat dialog tidak membosankan. Itu saja Kania, kembali. Oke. Jadi kalau misalkan dialog itu di awal aja itu bisa menjadi perwakilan untuk dialog selanjutnya ya Mbak ya. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan nih, pertanyaan dari Teh Penny bagus sekali. Jadi beliau itu terbiasa menulis cerita dengan genre fiksi remaja. Nah, apakah dalam novel seperti itu tetap wajib menggunakan bahasa baku? Atau adakah tips lain dari Mbak Yana agar cerita itu tetap terasa santai meskipun bahasanya baku? Itu dulu Teh. Oke, langsung ya. Nah, kalau kita sudah memutuskan genrenya apa, ya, sebenarnya ini fleksibel. Paling-paling misalnya gini, kita mau menuliskan tema remaja yang ngocol ya, yang populer atau yang teen lit lah bahasanya itu. Jadi butuh kata-kata yang lebih gaul, bahasa-bahasa alay, kata-kata yang slang itu ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Silakan saja dan tidak perlu lagi dikasih tanda apa namanya cetak miring karena kalau mau dicetak miring banyak banget nanti. Apalagi pakai kata gue misalnya ya ampun gue lo terus apa lagi nggak usah baper deh lo. Nah kayak gitu kan kalau dalam KBBI sebenarnya itu dicetak miring semua sebenarnya ya, tidak baku semua. Tapi karena kita sudah memutuskan kita mau menulis novel yang gaul tadi ya, yang fiksi populer, itu artinya tidak bisa kita untuk mencetak miring semua kata-kata ini karena bakalan jadi tidak rapi. Tetap saja dicetak seperti biasa, ditulis seperti biasa ya, tidak dicetak miring dan sebagainya. Hanya saja nanti buku ini tidak akan masuk ke daftar karya sastra. Misalnya seperti itu paling konsekuensinya. Iya. Kalau yang seperti ini kan saya pakai kata-kata baku semua, novel-novel saya pakai kata-kata baku ya. Ini ketika dijadikan dimasukkan ke daftar peserta untuk diseleksi dalam Islamic Book Fair misalnya, dia masuk. Karena memang kata-katanya serius, baku, standar. Tapi kalau kita putuskan untuk membuat novel yang gaul tadi, silakan, boleh. Tidak usah dicetak miring semua karena sudah kebanyakan kata-kata gaulnya ya. Tapi dia tidak akan bisa ikut ajang-ajang bergengsi seperti itu paling-paling. Itu saja sih konsekuensinya, tidak masalah sebenarnya. Boleh ya. Gitu. Tapi kalau misalnya gini nih, saya nulis novel yang serius seperti ini, kata-katanya baku semua, ketika tiba-tiba saya mau memasukkan dialog bersama anak yang alay ya, ada dialog yang pakai bahasa slang, tentu harus saya miringkan karena itu sedikit harus tetap dimiringkan. Itu tapi tidak mengurangi kerapian ya karena cuma sedikit kan. Tuh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Mbak Yana. Nah, selanjutnya ini ada peserta Fakhria yang dari tadi Raisen. Dipersilakan Teh Fakhria. Alhamdulillah. Sebenarnya aku udah nulis juga sih di kolom chat, tapi ya udah nggak apa, aku bacain aja kali ya yang tulisan aku di kolom chat. Ya boleh langsung. Ini,
Ini Kak, Bismillah izin bertanya. Kalau Hmm. untuk apa ya? Saya punya cita-cita gitu bisa membuat sebuah buku yang bisa mengguncang Gramedia Nah, Wah. itu untuk bisa mewujudkannya itu, apakah kita kan saya pernah dengar juga katanya kalau sekarang menjadi penulis itu perlu branding diri kan. Jadi biasanya orang yang udah terkenal lebih mudah dikenal gitu karyanya. Nah, jadi lebih berpengaruh branding diri ini atau ketika kita mempercayakan percetakan termasyhur gitu buat mencetak buku kita gitu sih Kak. Terima kasih. Branding bisa dibentuk oleh penulisnya sendiri, bisa juga terbentuk dengan sendirinya. Seperti saya misalnya ya, nulis-nulis aja, nggak sempat mikirin branding, yang penting aduh berkarya dulu deh, jangan sampai karena saya mikirin branding akhirnya nggak nulis-nulis nih, karya nggak luncur-luncur kan gitu ya. Akhirnya yang dipikirkan yang penting nulis aja dulu, selesai dulu tulisannya, kemudian bisa terpublish seperti ini menjadi buku. Nah, ketika saya sudah memiliki 3 novel yang temanya pendakian seperti ini ya, ternyata branding itu tercipta dengan sendirinya. Jadi pembaca-pembaca saya tuh kadang-kadang bertanya, "Mbak, mana novel terbarunya, Mbak? Mbak bikin novel pendakian lagi dong." Kak, terus ada yang bilang kalau menyebut nama Mbak Azura Dayana itu sudah identik dengan novel pendakian. Wah, jadi itu terbranding dengan sendirinya loh. Padahal saya nggak berusaha membentuk branding itu. Saya hanya menuliskan novel pendakian itu karena itulah yang termudah. Itulah inspirasi terbesar saya yang bisa saya tuliskan dengan cukup lancar ya, karena idenya sangat mudah bagi saya. Idenya lengkap. Ketika menuliskan tentang novel novel ini Rengganis misalnya idenya banyak. Jadi ketika dituliskan lancar seperti itu. Atau ketika ini novel Mikueli ini berdasarkan pendakian yang memang cukup berkesan, banyak sekali tantangannya bagi saya, banyak banyak sekali pernak-perniknya, sehingga ketika dituliskan ya direncanakan dalam bentuk poin-poin, saya tuliskan itu lancar-lancar saja. Karena apa? Karena memang sudah menguasai dengan baik, sehingga itu yang saya pilih kan, jalan yang saya pilih tadi. Akhirnya terbentuklah branding itu. Tapi boleh juga jika mau membuat branding dari sebelum berkarya. Misalnya gini, saya mau jadi penulis novel anak yang fantasi deh gitu. Jadi itu sudah direncanakan brandingnya. Nah, dari perencanaan itu kita memetakan mau menulis apa yang disesuaikan dengan branding itu. Saya pikir itu memang sangat penting loh karena, branding itu mempercepat popularitasnya ya, dan kemudian nanti ketika karyanya sudah keluar, penjualannya lebih lebih gampang, seperti itu. Jadi intinya bisa direncanakan sebelum berkarya atau nanti terbentuk sendiri setelah karya-karya kita keluar. Bisa Oh, di heeh, ya bisa. silakan. Berarti gini ya Kak, walaupun kita ibaratnya emang kayak nggak punya nama gitu, walaupun nitip Nggak apa-apa. bukunya di percetakan terkenal juga agak sulit untuk bisa dikenal banyak orang gitu karyanya gitu ya Kak? Mhm. Itu perlu perlu berjejaring saja sih, maksudnya banyak loh penulis-penulis yang tidak tidak terlalu terkenal namanya, tapi dia berhasil mendistribusikan buku-bukunya dengan sangat baik, itu banyak sekali. Banyak sekali. Dia sampai bikin distribution sendiri kan ya, self distribution, dia mencetak bukunya sendiri, memasarkannya sampai beribu-ribu eksemplar, bisa dia menghabiskannya melalui jaringan, melalui dunia maya tanpa harus memasukkan ke toko buku, apalagi ke Gramedia ya. Gramedia itu sharing profitnya besar sekali, 55% untuk Gramedia, sisanya baru untuk penulis. Jadi kalau kita punya buku yang kita cetak sendiri biayanya sudah wow, ketika mau dimasukkan ke Gramedia juga aduh besar sekali ya, saya cuma dapat sedikit, itu kita merasa sangat rugi ya. Jadi kalau misalnya kita kita memiliki jaringan yang bagus, follower yang banyak misalnya atau grup jaringan grup WhatsApp yang luas misalnya ya, penjualan bisa melalui itu.
dan kira-kira hasilnya pun tidak akan terlalu mengecewakan ya, sebandinglah dengan Gramedia misalnya, pilih saja jalan itu, tidak harus punya nama dulu deh. Gitu ya. Oke, makasih banyak, Kak. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah terjawab ya Teh Fakhria. Terima kasih Mbak Yana. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih, karena mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lainnya sudah terjawab, mulai dari tadi itu tata penulisan. Misalkan novel itu biasanya minimalnya 100 halaman gitu ya Mbak. Terus kalau di satu bab itu bisa mulai dari 4 sampai halaman di Word. Nah, terus kalau misalkan hambatan-hambatan dan solusi juga tadi sudah dijelaskan berdasarkan pengalaman Mbak Yana. Terus tadi juga ada rekomendasi-rekomendasi mengenai kesulitan penggambaran latar yang dilakukan oleh Mbak Yana di novelnya. Terus, nah, yang terakhir ada pertanyaan mengenai nah ini, bagaimana tipsnya Mbak Yana menyiratkan pesan-pesan Islami dalam karya novel Mbak Yana sampai bisa mendapatkan penghargaan IBF Award pada tahun 2014. Itu, Mbak. Sebenarnya kalau menyisipkan pesan moral ya, tipsnya bisa diminati sehingga menjadi juara kayak gitu. Saya tidak merencanakan pesan moral yang harus saya sisipkan atau saya siratkan di dalam novel saya itu apa, itu tidak direncanakan. Tapi ketika kita sudah pemikiran kita itu sudah sendirinya sudah baik, niat kita sudah baik ketika menulis ya, kita ingin menuliskan hal-hal yang tidak menyesatkan, tidak menyimpang. Terus ketika kita mengonsep juga konsep kita itu, jadi tokohnya bisa saja seorang penjahat misalnya, tokohnya bisa saja orang-orang yang mempunyai hobi yang buruk, atau seorang yang kriminal misalnya seperti itu ya. Tapi walaupun kita sudah menetapkan tokoh kita ini sebagai antagonis, penjahat, orang yang memiliki kebiasaan buruk, tetap saja kita sebagai penulis yang berusaha untuk membawa pencerahan bagi pembaca kita akan menyediakan solusi. Kita akan menyediakan resolusi, kemudian solusi bagi jalan hidup si tokoh ini kan. Dari orang yang jahat, kita pasti akan membawa tokoh kita ini melalui jalan sehingga dia menjadi lebih baik. Artinya ketika dia melakukan kejahatan, next di tengah atau kemudian di ujung nanti ada perbaikan untuk itu. Ada solusi yang kita tawarkan untuk si tokoh. Nah, disitulah sebenarnya moral lesson yang dengan sendirinya masuk ke dalam cerita tanpa harus direncanakan, karena memang dari mindset kita sudah ada tertulis, sudah ada tersetting bahwa kita akan menuliskan kebaikan. Kita tidak akan menuliskan hal yang menyesatkan, walaupun tokoh kita tersesat, tapi kita membawanya ke jalan yang benar, ke jalan yang bisa mencerahkan pembacanya. Dari situ sebenarnya. Jadi sudah termindset dari pola pikir penulisnya sendiri loh, tanpa harus direncanakan ini nanti moral lessonnya apa ya, nggak harus direncanakan seperti itu. Jadi dari mindset penulisnya aja yang akan membawa tokoh kita dari jalan yang buruknya tadi ke jalan yang benar. Dari situlah moral lessonnya sudah akan tercipta. Jadi nggak usah terlalu dipikirin sih kalau menurut saya soal moral lesson itu. Nanti tercipta sendiri, asalkan pemikiran kita sebagai penulisnya sudah lurus, gitu ya. Apapun yang kita tulis, sejahat apapun tokohnya, seburuk apapun perilakunya, kalau dari penulisnya itu sudah baik mindsetnya, insya Allah moral lesson akan tercipta dengan sendirinya. Itu saja sih prinsipnya, gitu ya. Berarti semuanya berawal dari mindset ya Mbak Yana? Dari mindset penulis. Tapi mohon maaf Mbak, ini ada yang tertinggal. Nah, boleh, ya, apa-apa. Betul, mindset penulis. Nah, tadi ada yang tertinggal. Jadi, katanya biasanya tulisan jenis genre apa yang selalu diminati para pembaca. Terus, sekarang bagaimana tipsnya supaya kalau misalkan menulis cerita pengalaman pribadi itu, kesannya tidak seperti curhatan gitu loh Mbak Yana. Gimana tipsnya kayak gitu? Terima kasih. Biar tidak terkesan seperti curhatan, pertama banyak membaca.
Lagi-lagi itu. Kedua direncanakan, dikonsep. Kalau kita nulisnya memang ala-ala diary, catatan harian, ya jadinya akan seperti curhatan ya. Tapi kalau kita sudah membuat tokohnya, tokoh orang lain selain kita. Coba deh biar untuk menghindari seperti kayak curcolan tadi, tokohnya jangan aku. Itu saja dulu coba. Kalau tokohnya aku nanti dikira curhat. Padahal sebenarnya kita menggunakan tokoh aku itu untuk lebih memudahkan, lebih menjiwai gitu ya. Tapi kalau takut dikira curhat, coba ganti, jangan pakai tokoh aku, pakai nama, pakai orang ketiga ya. Si A, si B. Selami jiwanya, selami dirinya melalui sudut pandang orang lain, sudut pandang orang ketiga. Bukan sudut pandang orang pertama. Nanti dikira curhat oleh curhat penulisnya ya. Apalagi tadi? Genre yang biasanya diminati. Kalau sekarang sih jenis buku dulu ya. Jenis buku yang sampai saat ini masih bestseller itu sebenarnya buku-buku pertama buku agama. Buku agama itu everlasting. Jadi selalu dicari, selalu diminati. Jadi misalnya kitab-kitab itu ya, Riyadhus Shalihin, kitab Ta'limul Muta'alim misalnya, atau siroh-siroh itu kan dicetak terus ya, dan itu laku terus, dicari terus. Karena pembelajar Islam ini kan selalu butuh referensi kan. Nah, yang kedua untuk fiksi, novel dewasa, novel remaja itu masih sangat tinggi penjualannya, selalu tinggi. Novel-novel Terelie itu terutama. Nah, jadi cobalah untuk belajar banyak dari buku-buku Terelie. Itu untuk menulis fiksi. Yang ketiga, novel anak. Buku-buku anak. Itu sampai sekarang penjualannya sangat bagus. Jadi di pasar selalu dicari. Yang tidak pernah usang, tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah lekang oleh zaman. Jadi walaupun tema-tema yang kita tulis dalam cerita, dalam karya kita itu adalah tema-tema yang sudah diangkat oleh sebegitu banyak penulis ya, tapi tetap saja itu akan dibaca orang kok. Asal kita bisa menuliskannya dengan baik. Itu. Ya. Kalau novel ini novel romance masih tetap dicari, novel petualangan, kemudian fantasi juga banyak diminati. Itu untuk jenis fiksi. Kemudian juga kalau mau mencoba menulis buku anak itu terus dibutuhkan karena orang tua kan selalu mencari bacaan yang berkualitas untuk anak-anaknya. Itu ya. Ya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya, Mbak Yana. Nah, Ini tuh pada antusias banget, Mbak Yana. Jadi, pertanyaannya tuh banyak banget, Mbak. Tapi karena keterbatasan waktu ya, udah habis waktu sesi diskusinya. Jadi, mungkin untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau pertanyaannya belum terjawab, bisa kunjungi Mbak Yana di media sosialnya, bisa langsung hubungi beliau untuk bertanya. Nah, mungkin si diskusinya dicukupkan sampai sekian. Selanjutnya ada closing statement dulu dari Mbak Yana. Selanjutnya nanti akan ada kesimpulan dari saya. Silakan, Mbak. Closing statement-nya kita lihat dari slide terakhir saja ya. Coba dibuka slide terakhirnya saja. Nah, itu. Jadi pada akhirnya seorang penulis yang hebat itu, yang katanya tadi awesome writer, ya, dia harus seseorang yang rutin menulis. Namanya penulis, kerjanya yang menulis. Kalau dia nggak nulis itu bukan penulis ya. Kalau cuma main sosmed aja, misalnya, cuma curhat-curhat aja di media sosial, nggak jelas, komen sana sini, nggak pernah nulis, itu bukan penulis. Apalagi orang yang mau menjadikan menulis itu sebagai profesi. Syaratnya memang harus rutin menulis.
dan tulisannya itu dijadwalkan, disusun, diatur sedemikian rupa dia mau nulis apa dalam target jangka pendek dan jangka panjangnya. Itu ya, rutin menulis. Yang kedua, rajin membaca. Karena inilah amunisi logistik bagi penulis untuk menulis. Sumber amunisinya, sumber logistiknya adalah rajin membaca buku-buku yang berkualitas, dan membaca informasi dan wawasan yang tersedia di dunia maya. Hati-hati ketika membaca informasi yang tersedia di dunia maya, karena kadang-kadang ada yang hoax juga ya, harus pintar-pintar memilihnya. Jangan sampai kita nanti menulis sesuatu berdasarkan berita hoax. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus tahu dulu kebenarannya. Lihat dari beberapa sudut pandang. Nah, yang ketiga, kreatif mencari dan menangkap ide. Seorang penulis identik dengan ide-ide yang terus bertebaran, ya. Jadi jangan sampai kita kehabisan ide untuk menulis. Karena kalau nggak ada ide, mau nulis apa? Jadi harus kreatif mencari. Dan ketika sudah ketemu, ditangkap idenya. Yang terakhir, memanfaatkan peluang yang akan menunjang karir kepenulisannya. Setiap peluang ketemu dengan teman penulis dimanfaatkan ya. Ketika ada webinar seperti ini, misalnya berdiskusi dengan narasumber, dimanfaatkan. Ketika ada lomba, dimanfaatkan untuk menguji kapasitas kita. Dan selanjutnya, apapun itu peluangnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah bermanfaat sekali Mbak Yana. Terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Sini saya juga buat catatan kecil karena Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat sekali Mbak. Nah, saya akan membacakan sedikit catatan kecilnya. Jadi Mbak Yana itu memulai menulis sejak SD. Jadi kalau misalkan kita memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penulis atau menerbitkan sebuah buku itu pasti ada prosesnya. Mbak Yana juga mulai dari bikin cerpen, menulis dongeng, sampai sekarang karya-karyanya yang Masya Allah super sekali. Nah, beliau juga menjadikan menulis itu sebagai hobi, sebagai profesi, dan sebagai kebutuhan. Dan jangan lupa teman-teman, ini juga reminder buat saya sendiri sih, kalau misalkan ide itu kan mahal ya Mbak, nah tapi kadang suka didiemin gitu, kadang lagi sholat kepikiran ada ide, oh iya mau bikin tulisan ini, atau idenya lagi sholat, judulnya mau ini, tapi nggak ditanggung lagi, jadi siapkan sticky notes, notebook kayak gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu sih. Mungkin selebihnya udah lengkap banget ya sama Mbak Yana, dan kita juga udah ada di sesi akhir acara, udah berada di penghujung acara. Mungkin kita tutup dengan jargon dari kamu selanjutnya, nanti akan ditutup sama panitia. Jadi untuk teman-teman jangan dulu keluar karena kita masih ada sesi foto bersama dengan narasumber tentunya ya, dengan Mbak Yana, foto bersama secara virtual. Nah, untuk menutup sesi materi dan diskusi kali ini, kita tutup dengan jargon kayak kamu. Jadi tadi ya, kalau misalkan saya bilang kelas kreatif muslimah, kita jawab kelas kreativitas kita jawab muslimah berdaya karya raya. Oke? Boleh langsung diaktifkan saja mikrofonnya teman-teman. Oke, barengan ya. Oke, mulai ya. Oke. Kelas kreativitas muslimah berdaya karya raya. Oke. Hebat. Sangat antusias sekali ya. Nah, kita tepuk tangan untuk narasumber kita, Mbak Yana dan Mbak Triana sudah hadir, dan tentunya untuk kita semua. Tepuk tangan virtual. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yana. Alhamdulillah. Nah, sama-sama. Nah, mungkin pada hari ini tentunya kita mendapatkan insight baru ya, ilmu yang sangat bermanfaat tentang kepenulisan. Semoga kita yang hadir pada saat ini yang memiliki ketertarikan di bidang kepenulisan dan bercita-cita ingin
menerbitkan sebuah buku, bisa Allah mudahkan prosesnya, bisa Allah kabulkan cita-citanya. Tentunya kita senantiasa dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, dan sehat-sehat ya. Amin. Amin ya Nah, Allah. mungkin saya sebagai moderator cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Yana selaku narasumber dan kepada teman-teman audiens yang sangat antusias, dan tentunya juga kepada panitia Kekamu yang telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk belajar bareng di acara pada pagi hari ini. Nah, saya juga memohon maaf apabila dapat kesalahan ataupun kekurangan. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf, dan saya kembalikan kepada MC atau panitia Kekamunya langsung. Terima kasih. Oke, sama-sama. Masya Allah, teman-teman. Insightful sekali ya. Ini bermanfaat banget ilmunya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Azura selaku pembicara dan Kaniat selaku moderator yang sudah menjalankan ya, menemani kita dalam mendengarkan materi dari Mbak Azura, kemudian dengan sabar membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sangat lumayan banyak ya. Alhamdulillah antusias teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa besok masih ada acara Kekamu ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Triana selaku editor ya, editor Penerbit Republika. Kita akan kupas tuntas rahasia novelmu tembus penerbit mayor, penerbit besar ya. Kalau tadi ada yang bertanya, saya ingin mengguncang Gramedia katanya. Nah, gimana sih biar naskah kita tuh bisa Rubuh masuk nanti Gramedianya. Iya, nanti rubuh ya. Saya boleh menyapa Mbak Triana dulu ya, Mbak boleh, Triana Mbak. Rahmawati. Iya. Halo Mbak Saya Azura. pengen sebenarnya ikut. Iya, halo Mbak. Jadi di Republika ya, Ya, saya Mbak di Republika. Triana. Saya pengen berbincang banyak. Nanti panitia saya minta kalau, dan Mbak Triana kalau boleh saya minta nomor WA-nya nanti ya. Siap, boleh silakan. Saya sebenarnya besok pingin menghadiri, pengen nyimak acaranya, tapi karena FLP lagi ada gelaran Silnas, Silaturahmi Nasional, sebenarnya hari ini juga full sampai malam Zoom-nya, tapi tadi saya izin untuk mengisi acara ini. Saya sebenarnya pengen ikut besok, tapi sepertinya tidak bisa, ada Zoom lainnya juga. Jadi nanti pengen nonton aja lah kalau ada rekamannya. Ada di YouTube nggak? Ya, insya Allah nanti ada rekamannya di upload ke YouTube. Nanti saya minta nanti dibagi tautannya ya. Boleh. Panitia ya. Terima kasih banyak, Ya, Mbak Triana siap. ya. Mbak Triana juga nih. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir nyimak yang hari ini. Iya, saya tertarik dan memang saya setuju banyak banget dengan poin-poinnya Mbak Yana ya. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya di kebiasaan jadi bagus sih. Oke, besok insya Allah saya nonton ini YouTube-nya aja ya. Adik-adik, terima kasih sudah mengundang hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasih. Wah, iya, aku. Oke, terima kasih juga Mbak Azura, Masya Allah, jazakallah khair. Dan teman-teman tuh pasti penasaran banget kan Mbak Azura aja penasaran juga nih dengan acara besok. Iya. Teman-teman pastikan besok tetap mengikuti kelas kreativitas muslimah OSBA One Step Closer to be Awesome Writer di jam yang sama ya teman-teman, di jam yang sama dan link yang sama juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebelumnya mau mengingatkan untuk resume ya. Saya izin live boleh ya? Boleh Mbak, boleh Mbak. Oke, nanti dihubungi lagi ya. Iya. Mungkin mau foto bersama dulu kali ya Mbak ya? Boleh, oke. Oh ya. Oke, mungkin sebelum penutupan kita foto bersama dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berkenan untuk menyalakan facecam-nya, boleh dinyalakan facecam-nya, kameranya boleh dinyalakan ya. Yuk, bagi teman-teman yang berkenan untuk dinyalakan facecam-nya, boleh nyalakan. Kita akan foto bersama. Tim dokumentasi sudah siap ya? Sudah siap? Oke, yuk teman-teman yang berkenan untuk dinyalakan, boleh sekali dinyalakan facecam-nya nih. Kesempatan langka nih kita bisa foto virtual dengan penulis keren, Masya Allah. Yuk. Sudah siap? Sudah siap? Yuk. 1, 2, 3. Slide 2.
Oke, sekali lagi. Oke, sudah. Saya izin ya. Ya, terima kasih Mbak Azura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mbak. Jazakallah khair, Mbak. Terima kasih Mbak Yana. Oke, sip. Itu ya teman-teman, jangan lupa untuk door prize-nya. Silakan buat rangkuman dari materi hari ini dan besok. Dan upload di Instastory teman-teman. Jangan lupa tag ke kamu. Oke, ada 3 buku yang keren banget ini di hadapan teman-teman. Untuk 3 peserta yang beruntung ya. Dengan resume terbaik. Oke, kita tutup acara hari ini dengan berdoa bersama dulu ya. Kita doa bersama dulu dipimpin oleh Saudari Kaisa. Kepada Kaisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawatthikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah sururaha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebenar-benarnya. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa pastikan besok teman-teman tetap hadir di sini di jam yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Triana. Kau harus berani untuk kuatkan hati. Pastikan kau tersenyum untuk yakinkan dirimu. Percaya untuk maju, jangan ada ragu. Tunjukkan potensimu, lalu gapai mimpimu. Aksi nyata untuk melangkah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya. Yang taat kepada Rabbnya, yang cantik karena hatinya. Yeah, yeah, yeah. Percaya untuk maju, jangan ada ragu. Tunjukkan potensimu, lalu gapai mimpimu. Buktikanlah dan yakinlah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya. Peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya. Yang taat kepada Rabbnya, yang cantik karena hatinya. Cantik karena hatinya. Semuanya tetap mendoakanmu. Tersenyumlah
Semangatlah Sister Lila bersamamu.